penjelasan mengenai haji. Berikutnya yaitu tentang wala tujbaru bidamin. Rukun-rukun haji yang ada 6 kemarin yang sudah disebutkan. 1. Niat ihram haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, halqu nyukur rambut. Yang terakhir, tartib. Nah, semua rukun-rukun yang telah disebutkan tadi itu tidak boleh ditambal dengan dam. Dam adalah kambing yang dialirkan darahnya. Jadi nanti ada namanya kafarot, ada mut, ada dam. Ini beda-beda. Kalau dam itu artinya darah yang dialirkan dengan cara menyembelih kambing yang mencukupi korban. Apa itu kambing yang mencukupi korban? 1. Kambing jad'atu do'nin, wedhus domba yang bisa koal sampai untune jatuh, yang depannya jatuh. Biasanya usia 1 tahun. Domba itu yang besar-besar itu loh. Seperti kambing Itawa, terus kambing Jawa Randu. Jawa keturunan antara Etawa dengan Jawa itu namanya Jawa Randu. Nah itu biasanya kalau umur sudah poel itu 1 tahun dan cukup. Tapi kalau wedhusnya kecil-kecil seperti wedhus kacang atau wedhus Jawa yang kecil-kecil atau wedhus dibas itu harus 2 tahun itu. Kalau 1 tahun belum cukup karena belum poel. Itu namanya dam. Mengalirkan darah semacam itu disebut dam. Nah, semua bentuk dari rukun-rukun 6 yang sudah kami sebutkan tadi tidak bisa digantikan dam. Hukumnya haram. Nggak bisa dibandingkan dam. Beda dengan kewajiban. Kalau kewajiban nanti bisa. Wa ghairu wukufin arkanul umroh. Nah, 6 rukun yang disebutkan tadi selain wukuf itu adalah rukunnya umroh. Jadi rukun umroh ada 5. 1 niat ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat halqu, yang terakhir adalah tertib. Jadi enak. Umroh itu nggak perlu wukuf Arafah. Maka ada hadis yang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah intinya. Karena kalau nggak ada Arafah namanya adalah umroh. Kemudian tanbihun yu'addayani bisalah sati aujuin. Cara haji dan umroh itu 3 macam. Pertama namanya haji kiron atau ifrad dulu, yaitu haji terlebih dahulu baru umroh. Jadi dia datang itu langsung wukuf di Arafah, langsung menjalankan rukun haji sampai tertib tadi. Setelah itu dia keluar ke Adnal Khilli, di tempat terdekat halal, yaitu di Tan'im. Di Tan'im dia niat ihram umroh lalu menjalankan umroh. Itu yang pertama, caranya adalah ifrad. Haji model begini itu tidak terbebani untuk bayar fidyah, tidak bayar dam. Jadi nggak perlu nyembelih hewan. Itu haji yang pertama, karena dia kan ekstra perbuatannya. Haji dulu, baru setelah itu adalah umroh. Yang kedua ada namanya tamattu. Tamattu itu umroh terlebih dahulu baru haji. Jadi dia datang itu nggak haji, tapi dia umroh terlebih dahulu. Jadi dia nggak mencari wukuf Arafah. Misalnya dia datangnya lebih awal, kloter awal. Syawal udah datang. Syawal datang nggak apa-apa, umroh dulu. Umroh dulu, nunggu. Ya, setelah umroh nanti dia pergi ke ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke kubur Baqi, kuburnya para sahabat dan lain sebagainya. Baru setelah itu dia haji ketika tanggal 9 Dzulhijjah nanti wukuf di Arafah. Itu namanya haji tamattu, umrohnya terlebih dahulu. Haji model begini wajib bayar dam. Kenapa? Karena orang yang pertama kali haji, niatnya haji itu mestinya ada mikot. Jadi kenapa? Dalam Bujaromi Al-Khatibnya itu ada pertanyaan, kenapa sih orang tamattu itu kok dia wajib bayar dam? Ini kue takokmu nang KBI ya, biasa jawab deh. KBI ya yang biasanya di depan pintu ada tulisannya Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Senengane padahal enggak hanya itu aja. As-sholatul mabrurah itu ya laisa lahu jazaa'un illal jannah semuanya. Mungkin yang payu gede kan hadis kudu. Nah, orang itu cuma ada KBI ya. Jadi orang yang dia itu umroh terlebih dahulu padahal niatnya haji, ini berarti dia kan tidak mikot. Padahal kewajiban haji itu mikot. Nanti akan disebutkan kewajiban haji itu mikot. Nah, orang yang umroh dahulu dia terpaksa di Adnal Khilli, dia terpaksa
mikotnya tidak sesuai dengan yang akan disebutkan nanti, misalnya di Jeddah atau di Yalamlam atau di Qarnul Manazil, maka orang yang meninggalkan kewajiban bayar dam. Jadi kenapa kok tamattu sampai bayar dam? Jawabannya karena dia meninggalkan kewajiban semestinya. Tapi itu boleh, nggak haram, karena memang Rasulullah memperbolehkan, hanya saja beliau mewajibkan untuk bayar. Dan yang terakhir ada namanya haji kiron. Wah, ini melainkan lagi, double niatnya langsung, nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillah labbaik Allahumma hajja. Jadi dua langsung, pertama hukum, jadi two in one, satu untuk keduanya, dua dalam satu. Maka orang seperti ini wajib bayar dam. Kenapa? Enak-enakan. Mestinya haji itu kan kosong, tapi dia malah di ngiras-ngiros. Nah itu ya, ngiras-ngiros itu ya kurang bagus juga. Maksudnya ibadah kok ngiras-ngiros. Ibadah itu totalitas. Ojo kok yo ngaji, yo mondok, yo kerja, yo golek bojo barang, yo malah ya Allah Gusti. Malaikatnya nyatet itu. Dan wong kok tekan ganti-ganti. Enggak fokus ya, dia gagal fokus orang semacam ini. Bahkan ada kaidah yang mengatakan manis tagola bi ghairil maksud iradun anil maksud. Barang siapa saja kok dia malah melakukan perkara yang tidak asli tujuannya, sama saja dia keluar dari tujuan asli. Cah mondok niatnya ilmu, lah kok malah nyambi kerja, wah akhirnya kayak contoh ilmu. Terus kan biar itu. Maka dia harus fokus, dari dulu itu begitu. Yang namanya ibadah-ibadah itu harus fokus. Tujuannya yaitu jangan irad, jangan sampai terlalu sibuk. Nek gak sibuk gak masalah, misalnya dikit-dikit saja, ya kadang nggak apa-apa. Jenis santri ya khidmah kadang nggak apa-apa. Tapi kan sampai sibuk, sampai itu jadi tujuannya, berarti hilang nanti. Tujuan utama akan menjadi hilang. Al istighol bighairil maksud iradun anil maksud. Maka nggak diperbolehkan. Orang haji juga sama. Orang haji itu kalau niatnya haji ya haji, jangan kok ngiras-ngiros dan umroh. Kalau seperti itu didenda, dia wajib untuk membayar. Dan kecuali dia itu memang penduduk asli Masjidil Haram. Illam yakun hadiril Masjidil Haram. Maka kalau yang dia itu hadir Masjidil Haram, yaitu kurang 2 marhalah, maka tidak wajib bayar dam. Wa syurutu tawafi sitatun. Sekarang menerangkan syarat tawaf itu ada 6. 1, dia harus suci hadas dan suci najis. Yang kedua, menutupi aurat kalau memang mampu. Sekarang pertanyaannya, kalau di tengah-tengah tawaf itu tiba-tiba ucul itu sarungnya, atau ucul pakaian ihramnya, atau dia malah kena ketiban telak cecek, tapi nunggu karo cecek langsung dobo langit itu untuk yang miber. Umpamanya dia kok kepenyek telak misalnya, soalnya tuh banyak sekali loh cerita-cerita itu. Orang-orang yang haji itu tergantung amalnya loh. Makanya ya, mana gak kepengen haji yang senang gitu. Soalnya buat teman. Orang-orang yang haji ceritanya itu di sana, dan itu sudah ribuan orang yang cerita. Itu persis orang mahsyar. Apa yang dia lakukan di dunia kok jelek, nanti akan mengunduh. Banyak itu ada orang cerita itu. Ketika haji, teman-temannya tawaf itu ya nyaman. Dia itu melihat di samping kanan, kiri, depan, kletong tok ya. Kletong tok, dipenyek ya kroso. Nggak kok dunia. Kletong untuk. Jadi aku ya kroso. Ya Allah. Padahal itu suci mesti niku. Wong sing digaji sing iku mawon napa niki? Telak-telak doro niku mawon mesti langsung diusap-usapi niku. Nah ini kita kok weruh nih loh, biainai rosi dengan mata kepala. Maka orang semacam ini yakin ngarepe ono telak ya wajib dikumbah. Nah, maka orang-orang semacam ini kok tiba-tiba ada di tengah-tengahnya, wajib memperbarui toharohnya tadi, tapi dia cukup meneruskan. Karena kalau mengulangi lagi nanti nggak selesai-selesai nanti. Meskipun itu disengaja dan terlalu lama pemisahnya. Yang kedua, syaratnya yang ketiga adalah niat tawaf. Kalau memang tawafnya tidak include dalam haji, tidak masuk haji, tawafnya itu tawaf yang mandiri. Niatnya apa yang tawaf? Datang langsung niat tawaf, maka harus ada niatnya. Tapi kalau dia niatnya umroh atau niatnya haji yang di dalamnya ada tawaf, nggak perlu niat. Hukumnya hanya sunnah. Kalau memang tidak, kalau sudah include masuk dalam ibadah, dalam haji tadi. Warabi'uha bud'uhu bil hajaril aswad. Yang nomor 4, permulaan tawaf itu dari hajar aswad. Kalau bisa berhadapan-hadapan dengan seluruh tubuhnya yang bagian kiri. Caranya begini. Jadi seseorang itu di sampingnya adalah rukun yamani. Sekira seluruh hajar aswad itu berada di sebelah kanannya. Lalu dia berniat untuk umroh, untuk tawaf. Kemudian dia berjalan menghadap ke hajar aswad sampai melewatinya. Setelah dia melewati, maka dia membalikkan tubuhnya, lalu sebelah kirinya dijadikan berhadapan dengan Baitullah.
dia diperbolehkan untuk menghadap Ka'bah hanya ketika kondisi ini. Jadi rukun Yamani itu pojok yang sebelah selatan. Sama nggak tahu kok iso cerita. Lah kan aku yang bener. Jadi misalnya Ka'bah ini yang sebelah selatan, yang pojok selatan, namanya apa ini? Tenggara apa barat daya? Timur, tenggara, selatan, barat daya. Jadi barat daya. Barat dayanya ini namanya rukun Yamani. Nah, ketika orang itu di sebelah rukun Yamani pertama kali dijadikan Hajar Aswad itu di tenggara. Hajar Aswad di tenggara, ya. Ini posisi-posisi ini yang sama harus, ya bukan hafalkan tapi harus tahu, karena biar tidak bingung ketika menggambarkan nanti bagaimana posisi Ka'bah. Tapi kalau menurut saya di sebelah utara, ya orang kancane gue, mulai menurut saya tidak kenyataan ya. Jadi posisinya kita menghadap rukun Yamani. Ini namanya kita menjadikan bagian kanan menghadap ke Hajar Aswad. Kita menghadap ke rukun Yamani. Terus sampai kapan? Sampai kita berjalan berdiri tepat di depan Hajar Aswad. Setelah sampai di Hajar Aswad, kita putar. Balik, bukan balik ya, tapi samping kiri gerak. Nah, ketika samping kiri inilah kita berhadapan tepat dengan Hajar Aswad. Itu caranya begitu. Jadi caranya hanya posisi itulah, posisi tawaf yang diperbolehkan untuk menghadap Ka'bah. Itu ya cuma ketika pertama kali saja itu. Setelah terkondisikan semuanya dan tubuh yang bagian kiri dihadapkan tepat di samping Hajar Aswad, maka ketika itu pula langsung berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi mulai berputar, jangan sampai menghadap ke Ka'bah. Jadi memang caranya seperti itu. Kemudian yang nomor 5, caranya adalah Ka'bah bagian kiri, yaitu dia lewat depannya itu, mukanya, jangan sampai dia masuk ke dalam Baitullah Ka'bah. Jangan sampai dia masuk ke Sadarwan, jangan sampai masuk ke Hijr Ismail. Bagaimana kalau dia malah tidak mau seperti itu? Jadi teman-temannya ini menghadap ke berlawanan arah jarum jam, tapi dia malah mengikuti jarum jam sehingga nabrak kanca-kancanya yang mau, maka hukumnya tidak boleh. Di samping itu ya semaput gue. Lu semua budi-budi loh, Maroko itu sudan. Itu kok malah padahal domire kabeh malah balik ngono, dicak-cak mati. Dan memang tidak diperbolehkan. Jadi harus teratur itu. Ada yang tanya, kenapa sih hikmahnya kok seperti itu tuh kenapa? Kalau sepengetahuan dari guru kami itu, lambang manusia hidup ketika di Baitullah itu yasbahun. Yasbahun itu artinya berenang. Sesuatu yang berenang itu artinya melawan dari aliran air. Kehidupan kita itu seperti air, dia itu teratur sebagaimana mestinya. Artinya orang itu kalau mengikuti air namanya bukan berenang tapi nyender. Nah, nyender itu ada bagusnya, ada jeleknya, kurang ikhtiar. Padahal ikhtiar juga disuruh Allah. Maka kita menunjukkan kuatnya kita berikhtiar karena Allah. Kita menentang dari jarak arah tadi dan kita berusaha untuk yasbahun, karena tanda-tanda makhluk itu bertasbih pada Allah. Kullun fi falakin yasbahun, semuanya melawan arah jarum jam tersebut, sehingga kebalikannya agar tidak menunjukkan keminteran tadi, jadi menunjukkan keikhtiaran tadi. Itu hikmahnya di antaranya seperti itu. Nek ora ya wis ta'abudi ngono wae. Wis anggere dilakoni wae duit rono, ora usah kakean mikir tok ora rono. Kemudian sekarang apabila ada orang itu ketika berdoa menghadap kiblat, ini bagaimana? Maka usahakan jangan sampai dia kembali ke arah kanan Ka'bah, tapi dia lanjutkan ke arah kirinya. Lalu orang yang sedang mencium Hajar Aswad, ini tadi saya baca wayal zamu min kibalil hajar, yang benar wayal zamulan wajib man ing wong qabbala kang ngambung man al hajar ing Hajar Aswad apa ayyukirra, yen tetepno sapa man. Jadi yang benar man qabbala, bukan min kibali. Orang yang mencium Hajar Aswad itu usahakan kakinya ini masih menetap di tempatnya dan benar-benar iktidal, di mana
kepalanya ketika mencium itu sudah masuk ke bagian Ka'bah. Jadi orang itu ketika sedang berdiri tepat di hadapan Hajar Aswad itu disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Nah, ketika posisi dia itu sedang mencium Hajar Aswad itu posisinya tenggara, tapi tenggaranya yang sebelah agak ke barat, artinya dia posisinya di timur. Jadi orang ketika mencium Hajar Aswad ini usahakan kakinya masih menempel di tanah, jangan sampai ikut doyong, ikut miring, karena kalau ikut miring tungkaknya berarti sudah dianggap masuk ke dalam Baitullah, nanti nggak sah tawafnya. Jadi usahakan masih posisi kuat. Jadi mencium nggak apa-apa, yang masuk ke Baitullah hanya kepala, tapi kakinya tidak. Kalau kakinya sampai dia masukkan ke Baitullah, maka tawafnya tidak sah. Sehingga perhatikan betul, jangan sampai kita melakukan tawaf tapi secara tidak sadar justru malah tawafnya menjadi batal gara-gara kurang ilmunya. Yang keenam sekarang, tawaf itu 7 kali. Yakinan harus yakin meskipun pada saat waktu yang dimakruhkan yang ada 5, ba'da asar, kemudian hampir maghrib, lalu ba'da subuh, hampir matahari terbit, kemudian waktu istiwa. Apabila dia itu tidak mau melakukan 7 kali, maka hukumnya tidak cukup. Jadi hanya 6 kali nggak boleh. Wa sunnah ayat ketika ta'id bistilamil hajar, kesunahannya pertama kali diusap dulu Hajar Aswad. Hajar Aswadnya diusap pakai tangan. Kemudian setiap kali tawaf itu mengusapnya juga. Jadi dicium juga, diusap juga, dicium. Jadi kepalanya juga ditaruh di Hajar Aswad. Jadi gitu ya, disunahkan. Ini orang-orang Syiah itu di Padang Karbala disamakan dengan Baitullah. Jadi orang-orang Syiah itu mengambil batu juga diusap-usapkan di jidat itu nggak boleh itu. Ada itu seorang sahabat yang seperti itu. Rasulullah kan bilang bahwa kita ini disuruh untuk sujud di tanah dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Itu ada orang munafikin. Orang munafikin itu mengambil batu tanah itu. Kemudian dia nggak mau sujud, tapi batunya diambil kemudian diusap-usapkan di kepala. Dia tanya sahabat, "Loh kok kamu melakukan begitu?" Dia jawab, "Intinya kan kepala kita nempel di tanah, ini sama saja yang menempel." Jadi dia mengangkat nggak mau sujud, nggak boleh ini. Kalau niatnya angas, ingkar, maka bisa menjadi kafir itu. Jadi orang yang sedang tawaf itu disunahkan untuk mengusap, tapi sulit sekali. Kalau pengen itu biasanya ada calo-calo itu, calo atau belantik Ka'bah itu. Jadi nanti mereka yang akan menghantarkan, tapi wani birone ini, sing akeh duitnya. Ya kalau kita ya nek iso ngono wae, ora usah ono blantik barang. Kemudian rukun yang mana nih? Yang sebelah barat daya tadi itu juga kalau bisa diusap, dicium juga. Kalau tidak mampu gimana? Di dalam kitab Tausyeh dan Nihayatul Zen diterangkan kalau dia tidak mampu cukup dari jauhan. Jadi Ka'bah itu cukup dari jauhan. Misalnya Ka'bah, kemudian kita nggak mampu, maka tangan kita cukup mengatakan. Cukup digerakkan saja. Setelah digerakkan kemudian tangan kita yang dicium. Nah, gitu ya. Atau kita intinya berusaha mencium Hajar Aswad tadi. Karena tidak mampu, ya maka semampunya lah. Kemudian laki-laki sebaiknya kalau tawaf itu pertama kali di putaran 3 kali pertama, putaran 3 kali yang pertama itu sebaiknya romal. Romal itu parade di tempat. Jadi sebaiknya itu dia langkahnya itu kecil-kecil, kemudian dia berjalan. Itu namanya romal. Jangan jalan kaki biasa. Itu nanti yang keempat. Jadi yang ke-1 dia posisinya romal, berjalan di tempat dengan langkah yang kecil-kecil seperti parade. Nah itu ya, gerak jalan tapi yang apa itu namanya itu? Parade di tempat itu. Jalan di tempat. Nah itu, jalan di tempat tapi agak dikit gerak. Nah itu gitu ya. Itu namanya romal, itu parade lah intinya. Kemudian ketika seorang itu yang 4 terakhir maka biasa saja. Jalan biasa saja. Seperti itu terus kan ya. Kesel juga itu ya. Walau taruh romal fisalah silwal, bagaimana kalau dia tidak mau di 3 kali putaran yang pertama nggak mau romal, ya nggak perlu dikodok. Yang lain sisanya masih sama seperti biasa saja. Kalau laki-laki sebaiknya ini mendekat Ka'bah. Kalau perempuan jangan, nanti malah keuyak dengan orang-orang lain. Dikira mau megang
Ngapa ini Hajar Aswad malah megang ya enggak. Nah, itu makanya jangan itu ya, kalau artinya jangan. Laki-laki enggak apa-apa. Laki-laki yang dipegang apa itu. Nah, enggak apa-apa. Tapi asalkan dia enggak menyakiti orang lain. Mau sampai jungkruk ke agaknya berkat temannya ada yang mau Hajar Aswad dia pegang lagi dibuang barang itu. Kan ada itu teman-teman cerita itu sampai dibuang oleh orang-orang yang besar-besar itu. Ya maka haram kalau seperti itu mengganggu orang lain atau terganggu oleh teman-temannya. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana ini bingung kita? Sebaiknya mendekat ke Hajar Aswad, tapi kita nggak bisa romal karena saking sesaknya. Atau kita cari tempat yang longgar bisa romal. Mana yang didahulukan? Jawabannya lebih mendahulukan romalnya. Kenapa? Karena mendekat itu berkaitan dengan tempatnya ibadah. Sedangkan romal berkaitan dengan dzatiyahnya ibadah. Sesuatu yang berkaitan dengan dzatiyahnya ibadah lebih diutamakan ketimbang yang berkaitan dengan tempatnya. Sunnah lagi ketika orang tawaf itu ittiba, selempangan, begitu juga orang sa'i. Maksudnya adalah dia pakai selendang, kemudian yang bagian tengahnya selendang ditaruh di atas pundak yang sebelah kanan, sedangkan ujungnya selendang ditaruh di bawah ketiak yang sebelah kiri. Jadi di tali, diikat, selendangnya diikat biar kayak tentara itu, menunjukkan orang-orang yang kuat itu. Orang Islam tuh biar terlihat kuat tuh. Islam tempe loh akhirnya orang iso kuat itu tidak baik itu. Meskipun kita lemah harus terlihat kuat. Harus terlihat kuat. Qatahirul qalbi jamilil zahiri. Hatinya bagus, dalamnya tampak indah. Nah, itu orang Islam seperti itu. Penampilan oke, hatinya mulia. Nah, itu orang Islam. Wa yusalliya badahu rakaat ini, jangan lupa sehabis tawaf sholat di belakang makom Ibrahim. Kalau nggak bisa ya di Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail, jangan Hajar Aswad itu. Sholat Hajar Aswad lebu malah. Kemudian orang laki-laki maupun perempuan yang ingin mulai tawaf itu jangan lupa setiap kali mau masuk Masjidil Haram tawaf dulu. Jangan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena tahiyatul masjidnya Ka'bah atau Baitullah atau Masjidil Haram adalah dengan cara tawaf, bukan dengan cara sholat tahiyatul masjid. Kalau masjid-masjid yang lain dengan menggunakan sholat. Bagaimana kalau dia mau tawaf tapi sudah ada jamaah yang dikumandangkan, sudah iqomah, maka jawabannya sholat aja langsung, nggak usah tawaf. Wajibatuhu, sekarang menerangkan kewajiban haji ada 5. Wajib itu apa? Wajib artinya adalah jika ditinggalkan wajib bayar fidyah. Itu namanya kewajiban haji. Jadi ada dendanya. 1. Orang haji itu wajib ihram dari mikot. Mikotnya haji bagi orang di Mekah, ya di Mekah saja. Dan orang yang dari Madinah itu mikotnya adalah Dzulhulaifah atau nama lainnya Bi'ru Ali. Orang Syam mikotnya, orang Mesir, orang Maroko adalah Jufah. Orang bagian selatan Yaman maka Yalamlam. Kalau selatannya agak ke tenggara dari Najd Yaman dan Hijaz maka Qornul Manazil. Orang sebelah timur Indonesia sebenarnya Datung Irkin itu sebenarnya. Tapi orang Indonesia itu dari Jeddah ya, nanti alasannya ada. Mazhabnya Syekhina. Kemudian kalau orang umroh itu mikotnya, kalau memang dia itu di tanah haram harus keluar dulu. Kemana? Ya yang halal, misalnya Jironah atau Tanim atau Hudaybiyah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang yang nggak punya mikot gimana? Datangnya tidak dari timur, tenggara, selatan, barat, itu dari atas. Kalian mau haji? Maka caranya adalah dari mana dia berpapasan dengan mikot. Jadi misalnya dia kok turunnya kok dari arah Madinah, ya maka dari Bi'ru Ali dan begitu seterusnya. Wa illa famarhalatan Makkah. Kalau memang dia tidak punya mikot sama sekali dari atas beneran ya maka pokok yang dari 2 marhalah Mekah. Atas 2 marhalahnya itu berapa? Maka dia mulai berniat. Artinya orang yang dari lautan, yang dari arah Yaman, selatannya Mekah, itu jangan lupa kalau dia mau ihram haji itu dari Yalamlam. Bagaimana kalau seorang menunda ihram sampai ke Jeddah? Maka hukumnya haram. Itu menurut kami. Namun kata guru kami hukumnya boleh-boleh saja ditunda sampai Jeddah. Alasannya karena diijtihadi oleh guru kami jarak Mekah ke Jeddah itu sama jaraknya Yalamlam ke Mekah. Jadi karena dikiaskan dengan Yalamlam pakai jarak beliau. Nah ini biasanya orang Indonesia dari Jeddah. Jadi setelah di King Abdul Aziz maka atau
langsung ke Jeddah, ya, langsung ke Jeddah dari Indonesia, langsung terbang ke Jeddah. Semarang ke Jakarta, Jakarta ke Jeddah langsung. Ya lewat udara juga, orang kok langsung ke Jeddah enggak, lewat udara terus ke Jeddah. Nah langsung dari sana itu, mikotnya dari sana. Ini madzhabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau ahroma min dulil mikot lazimau damun, bagaimana jika ada orang bangkang tidak mau ihram dari mikot, dia sudah dekat Mekah baru ihram, maka wajib bayar dam. Sah tetap sah, hajinya sah, tapi dia wajib bayar dam, harus ditebus itu pakai denda itu. Meskipun dia lupa atau bodoh. Bagaimana kalau seorang itu tidak lupa, tidak bodoh, disengaja, maka hukumnya berdosa. Jadi sudah berdosa, wajib bayar dam. Kalau dia nggak sengaja, ya nggak berdosa tapi wajib bayar dam. Yang kemudian kewajiban kedua mabitun di Musdalifah, yaitu menginap di Musdalifah meskipun sebentar. Awas, mulainya jam 12 malam Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha, dia bersiap-siap untuk menginap di Musdalifah. Kemudian wajibannya lagi adalah menginap di Mina, yaitu agak lama, selama beberapa hari tasyrik, untuk persiapan besoknya mau lempar jumroh. Kecuali jika dia nafarnya nafar yang awal, maka dia tidak perlu menginap yang nomor 3. Nafar awal itu cuma 2 hari, 11 dan 12. Jadi 13-nya dia nggak nafar, dia 13-nya dia nggak tetap, maka nggak apa-apa, cuman 2 menginapnya. Tapi kalau dia nafar sani, berangkatnya 13, maka hukumnya wajib untuk menginap sampai tanggal 13. Kemudian di samping itu juga wajib melempar jumroh. Wa inna ma yajibul mabit filayaliha. Orang yang wajib menginap itu kalau nggak ada tugas-tugas yang lain. Misalnya dia menggembala kambing, nggak bisa ditinggalkan kambingnya. Atau dia tukang bagian minumin orang-orang haji, menjamu pelayan atau bekerja di hotel. Ya kalau seperti itu ya boleh ditinggalkan, nggak wajib menginap karena dia ada tugas-tugas yang lain. Wa tawaful wada, kewajiban lagi adalah tawaf perpisahan bagi wanita yang nggak haid. Nah ini orang haid ini yang susah ini. Kalau tawaf wada itu bisa ditinggalkan. Nah kalau tawaf fardu gimana? Tawaf ifadah. Wong wedok nek tawaf ifadah kan nggak boleh tawaf karena syaratnya tawaf harus suci dari haid. Nah, posisi dia kalau nggak tawaf ifadah itu nggak akan pernah selesai hajinya. Nah, tapi katanya haji itu nggak harus melakukan tawaf ifadah di hari-hari itu, boleh kapanpun. Iya memang boleh. Ya kalau gitu pulang dulu. Pulang dulu kan daftarnya 20 tahun mendas lagi makan. Kedeng tuwa. Di samping kowe nang omah 20 tahun apa iso nggo pakaian ihram terus. Nang dapet demek bojone ojo. Masih muhrimah. Posisi dalam ihram haji. Nah, itu muhrimah tenan ya, bukan mahram. Saya iki ngomong kan, itu bukan muhrimnya, itu keliru itu. Nek bukan muhrimnya itu bener-bener wong sing jek ihram sing durung nglakoni khalqu dan tawaf ifadah dia malah pulang. Nah, itu. Maka bagi wanita yang semacam ini kalau dia mau pulang padahal belum tawaf itu berat sekali. Alhamdulillah dalam kitab I'anatul Talibinnya terutama lagi disebutkan Syekh Umar Nawawi Al-Bannani dalam kitab beliau Simarul Yani'ah Sarah Raudun tahap itu ya, Simarul Yani'ah kitabnya. Intinya di sana disebutkan ada qaul dhaif, qaulun dhaifun, bahkan dia mengatakan Muzani yang mengatakan, Imam Muzani mengatakan wanita yang haid tetap boleh tawaf ifadah. Ini mudah ini. Ini juga dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Jadi waktu itu deleng-eleng sampean sok ben kaji ya Allahumma. Amin. Itu deleng-eleng sok ben sampean jenenge kan ora iso mbok seneni. Memang itu adalah kudrat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mosok mau cegah waktu kok nok kiranti nganti rong plat. Misake ngawake malah. Ya, maka ikut aja kalau dhaif tadi yang mengatakan boleh-boleh saja orang haid dan nifas untuk melakukan tawaf, terutama ifadah tadi yang paling berat. Kalau tawaf wada sih enak. Nggak boleh ya, nggak usah dilakukan gitu aja. Kemudian wajib lagi adalah lempar jumroh, yaitu jumroh akobah. Kapan? Setelah jam 12, 7 kali ya, jangan lupa. Kemudian melempar jumroh 3 juga setelah jumroh akobah, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 dan tanggal 11, 12 dan 13. Kemudian 77 pula harus urut-urut, jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga. Jumroh itu lemparnya pakai apa? Pakai batu, madzhab Imam Syafi'i. Kalau madzhab Abu Hanifah boleh pakai apa aja? Pakai gelang, pakai apa ini? Arloji, pakai gendul, botol boleh itu. Maka di Mekah sana itu orang-orang melempar sakar gede.
Apalagi kalau orang-orang yang dari luar-luar itu, Sudan misalnya. Itu kalau lempar semangat banget. Sampai kok neng burine kok ana wong Sudanan. Lempar kena sithik ya. Koprot tenan ning ngene sirahe. Waras dilempar ora kok trimo watu cilik-cilik, ono sing gede-gede. Ono sing nggo lempar nggo botol-botol beling kuwi. Ono sing gelang barang, ono sing wis duwene koyo nglempar setan tenan. Makanya sampai ada anekdot seorang koruptor melempar jumroh, barang dilempar jebret balik duit. Barang-barang orang khawatir ngomong setan lempar setan. Setannya nggak terima, enak aja ngelempar. Jadi pakai batu menurut Imam Syafi'i, meskipun batunya batu akik, ini mahal-mahal, atau batu kristal boleh. Kristal dibuat untuk melempar. Ini ya mukjizatnya Allah Subhanahu Wa Taala ditampakkan. Kawit mono zaman Nabi Adam sampai sekarang lempar jumroh nek mau pikir, waktu krikil karo botol seneng isore. Iku lho pirang-pirang ratus truk mestine. Tapi yo kok iso gak kebak itu. Kalau ceritane Mekah terlalu kebanyakan kerikil, enggak ada kan. Padahal lho wong siji pitu. Lek sementara jumroh iku ana papat, akobah 1 2 3. Pitu wong siji. Pitu ping papat lho. 28 apa 28. Pitu ping papat 28. Lek usan donya kok ora kebak-kebak. Nah, itu mukjizatnya seperti itu. Ya mesti diusungi truk kok lah tetep yo nek bareng kok masalahe. Dinone ya kuwi padha, wektune ya padha kuwi antarane badhe zawal malam wis ngene iku tok antarane kuwi. Kok ora kebak. Ana sing ngomong itu diangkat Allah ke surga. Subhanallah alam melauka-uka barang. Urusane dekne kuwi. Yang penting itu merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ini ada orang tidak mau melempar jumroh, ya diqadha saja. Diqadha. Kalau nggak mau qadha, wajib bayar dam. Waktu jebaru, kemudian kewajiban tadi bisa ditambal dengan dam. Jadi ketika dia ditambal dengan dam, maka dia tidak lagi wajib melakukannya. Wasunanuhu, sekarang melakukan kesunahan haji. 1, sunahnya haji itu mandi. Kalau nggak bisa, tayamum untuk ihram haji. Kemudian masuk ke Mekah meskipun dia halal, yaitu di Zituan. Hajinya itu di Zituan. Mandinya di Zituan. Kemudian yang disunahkan lagi adalah wukuf Arafah itu kalau bisa malam hari. Jangan hanya siang, kan diperbolehkan dari mulai jam 12 siang sampai fajar shadiq. Itu kalau bisa malamnya atau sorenya. Kenapa? Biar bisa al-jam'u bainan nahar wal lail, bisa menggabungkan siang dan malam. Jadi kalau bisa dikumpulkan. Kemudian jangan lupa menginap pula wukuf di Muzdalifah. Kalau menginapnya wajib, kalau wukufnya berhenti itu hukumnya sunnah. Jangan lupa pula untuk wukuf, untuk melempar jumroh di hari-hari tasyrik. Kemudian sunnah lagi sebelum ihram haji ya, sebelum ini itu disunahkan pakai minyak biar wangi sebelum ihram dan setelah mandi. Loh, kalau setelah mandi kemudian dia ihram masih wangi gimana? Nggak apa-apa kalau itu. Bagaimana kalau disebarkan oleh keringatnya? Juga nggak apa-apa. Asalkan pas ihram jangan pakai minyak. Jadi minyak bekas-bekas yang kemarin, yang masih sisa-sisa di baju atau di tubuh tidak masalah. Lalu sunnahnya haji lagi adalah baca talbiyah. Talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kepen haji udah apa saya kok lama-lama baik. Nah, biyen cerita ngoten, maya haji kanca-kancane setuwa-tuwa do iso malah lama-lama baik, kemarin tidak baik, sekarang baik. Baik-baik tok. Sekarang pertanyaannya adalah baik itu artinya apa sih? Baik itu artinya saya memenuhi panggilan Allah, mengikuti taat kepada Allah. Disunahkan untuk memperbanyak talbiyah, baca sholawat juga pada Nabi Muhammad SAW, minta surga, dilindungi dari neraka, diulang-ulang talbiyahnya 3 kali sebelum baca sholawat. Kemudian talbiyah ini disunahkan terus-menerus sampai melempar jumroh akobah. Namun talbiyah nggak disunahkan ketika tawaf kudum. Kemudian tawaf kudum yang sunnah berikutnya.
Kenapa? Karena tawaf kudum itu menghormati Ka'bah. Cara menghormatinya tawaf kudum itu. Nah, tawaf kudum itu disunahkan bagi orang yang haji saja atau yang haji qiron. Tawaf kudum meskipun dia duduk masih sunnah, atau ditunda-tunda pun masih sunnah. Tapi kalau dia sampai wukuf Arafah, maka enggak sunnah lagi tawaf kudum. Kemudian disunahkan lagi menginap di Mina pada malam Arafah tanggal 9 itu. Lalu wukuf di Masy'aril Haram, yaitu gunung yang ada di Muzdalifah. Di sana berzikir, berdoa kepada Allah sampai waktu pagi menyongsong. Lalu zikir-zikir, jangan lupa yang terkhusus biasanya sudah ada doa dan zikir haji itu ya. Itu sudah ada. Tapi jangan sampai ceritanya itu ada orang haji karena dia nggak hafal dan malas baca, akhirnya dia bilang di Masy'aril Haram, "Ya Allah, pokoknya aku minta yang di sini nih." Dan dia pakai tas yang di dalamnya ada dua itu. Nah, tasnya diangkat ke atas. "Ya Allah, pokoknya aku minta yang ada di sini nih." Yang ada di sini nih kok saya minta, karena dia nggak bisa baca dan malas. Pokoknya di dalam sini saya tak jaluk kabeh. Nah itu ya nggak baik itu. Doa kok mulai ngono. Ini malaikatnya dia kan nulis ini. Apa yang dijaluk? Nggak boleh seperti itu ya. Dihafalkan dikit-dikit minimal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian faidatun yusanu mutaqidan ziyaratu qabrin Nabi, disunahkan sekali agar kita berziarah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak sedang haji atau umroh, karena ada hadis-hadis tentang keutamaannya. Lalu sunnah lagi minum air Zam-Zam, itu sunnah sekali itu meskipun tidak haji dan tidak umroh. Bahkan ada yang mengatakan air Zam-Zam itu adalah lebih utama dibandingkan telaga Kautsar nanti. Selesai, sekarang menjelaskan barang yang diharamkan karena ihram. Yang haram ihram itu satu, jima. Ini pokok jima haram dibaca apa saja ini. Karena ayatnya jelas, fala rofasa, tidak boleh jima ketika haji. Lalu nggak boleh lagi nyium atau meluk dengan syahwat atau onani dengan tangan. Berbeda kalau keluar sperma hanya karena imajinasi, itu nggak haram itu. Maksudnya nggak haramnya itu nggak sampai membatalkan ihram gitu loh, sampai membatalkan ihram. Tapi tetap haram karena menimbulkan syahwat tadi. Kemudian haram lagi yaitu nikah, menggunakan minyak di tubuh atau di pakaian, misalnya menggunakan kesturi, ambar, kapur, itu hukumnya nggak boleh, atau menggunakan mawar atau air mawar. Atau ada minyak kesturi yang ditempelkan di ujung pakaian, diikatkan gitu juga nggak boleh. Bagaimana kalau baunya ringan, misalnya kada atau kadhi atau bau daun pacar, maka ya hukumnya itu kalau memang semerbak baunya, kalau terkena air maka hukumnya haram, kalau enggak ya enggak. Bagaimana kalau sabun? Nah, sabun ini kalau dalam kitab Matoliul Anwar itu diterangkan sabun hukumnya tidak dianggap minyak pewangian, karena sekarang sabun itu kan wangi semua ya, Nuvo, Lefboy, apalagi yang Sinsui, nah itu Sinsui itu tambah baunya nambah wangi itu. Tapi kalau orang Badak pakai Sinsui 2 botol pun juga masih sama. Kemudian jangan lupa pula haram menggunakan minyak rambut, baik minyak rambutnya wangi atau enggak wangi, misalnya pakai lentik, minyak lentik atau jelantah juga enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian enggak boleh lagi menghilangkan rambutnya, meskipun satu saja dijabut, enggak boleh juga. Kecuali jika dia membutuhkan rambutnya untuk dicukur karena saking banyaknya kutu atau gudik atau borok, ya enggak haram kalau begitu, tapi dia wajib bayar fidyah. Sekarang kalau di tengah matanya ada rambut gimana? Atau rambut mata ini sampai menutupi matanya enggak bisa lihat, maka boleh dihilangkan dan tidak wajib bayar fidyah karena dianggap itu mustahakul izalah, memang harus dihilangkan. Kemudian haram lagi memotong kuku, meskipun sebagian kuku tangan atau kuku kaki itu juga nggak boleh, kecuali dia diperbolehkan untuk memotong kuku yang terpecah yang menyakiti dia, maka boleh-boleh saja. Kemudian haram jika seorang laki-laki menutupi kepalanya, misalnya menggunakan pakaian yang terjahit, misalnya pakai kopiah itu nggak boleh, atau songkok itu juga nggak boleh, jadi harus gundulan. Maka orang yang bilang bahwa gundulan itu tidak baik itu juga nggak mutlak, atau bukti orang haji malah baiknya wajib itu gundulan ya. Nah, dia gundulan nggak boleh, pakai topi juga nggak boleh, pakai kolan suah nggak boleh.
Sedangkan kalau hanya sekedar benang-benang tipis atau dia menggunakan bantal dari ikat kepala atau tangannya ditaruh di atas, tidak berniat untuk menutupi, hanya sekedar untuk meletakkannya di atas, maka nggak haram. Kecuali jika niatnya adalah menutupi agar tidak terlalu panas, bernaung menggunakan tangan, maka ada perselisihan ulama. Kemudian tidak haram lagi misalnya bawa keranjang di atasnya tapi tidak ada niat untuk menutupi kepala, hanya sekedar untuk niatnya menggotong barang. Orang-orang yang zaman dulu itu kan kalau menggotong barang itu kan pakai kepala ya, sampai ada yang tumpukan tinggi sekali itu. Kemudian tidak haram lagi itu misalnya di bawah sekeduk, yaitu kamar yang ada di atas onta, itu kemudian kita bernaung di bawahnya. Itu tidak masalah, tapi jangan niat untuk bernaung meskipun kepalanya menyentuh. Sedangkan laki-laki itu diharamkan menggunakan pakaian yang terjahit, misalnya gamis atau kaos atau tertenun atau yang diikat di tubuhnya jika tidak ada udzur. Artinya laki-laki tidak masalah kalau menutupi kepala yang ada udzur, misalnya terlalu panas atau terlalu dingin. Pertanyaannya, udzur itu batasannya apa? Batasannya yaitu dia nggak sabar, nggak mampu, meskipun tidak sampai memperbolehkan tayamum. Kalau begitu, jika ada udzur maka halal, tapi wajib bayar fidyah. Kemudian tidak haram lagi jika dia mengenakan pakaian berjahit, tapi hanya itu yang dia temukan, yang lain nggak ada, maka dia diperbolehkan. Tapi tadi ya, wajib untuk kalau memang dia itu tidak mendapatkan pakaian yang lain, maka boleh saja menutupi aurat dengan jahit tadi tanpa wajib bayar fidyah. Jadi ini karena dia nggak ada yang lain, memang itu yang dia mampu. Kalau masalah sebelumnya kan sebenarnya dia mampu. Kemudian walabsu fi baqi badani hajatin. Begitu juga diperbolehkan menggunakan pakaian berjahit di tubuhnya yang lain, bukan kepala, karena terlalu dingin atau panas, tapi tetap wajib bayar fidyah karena nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Bagaimana kalau selendangan atau selimutan pakai gamis atau kubak kaos, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh saja. Jadi dipakai selimut itu boleh, kan nggak diikatkan, cuma ditaruh dikit aja gitu. Kalau pakai benang untuk menetapkan, pakai tali untuk mengencangkan pakaian ihramnya bagaimana? Maka hukumnya adalah boleh saja. Dari sini para ulama mengatakan pakai sabuk itu nggak apa-apa. Karena sabuk kan tujuannya untuk mengikat pakaian ihram. Jadi dikiaskan dengan ini, dikiaskan dengan syadrul khaib. Jadi pakai sabuk diperbolehkan karena dikiaskan dengan mengikatkan benang. Itu. Jadi ada lagi yang mengkiaskan kacamata. Kacamata itu zaman Rasulullah nggak ada. Sohibul mindor, orang yang memiliki kacamata. Nah maka orang-orang sohibul mindor ini juga diperbolehkan. Alasannya itu bukan untuk bernaung sebenarnya, tidak untuk bernaung dari panas. Alasannya begitu. Ada juga yang mengatakan tetap wajib. Jadi ala nizain fi, ada perselisihan ulama. Sekarang wanita, wayah rumus satu mro'atin. Kalau wanita itu diharamkan menutupi wajahnya biarkan terbuka saja. Nah kalau ada laki-laki gimana? Ya wajib ditutupi. Loh, katanya terbuka. Ya terbuka tapi ditutupi. Maksudnya penghadangnya itu jangan nempel wajah. Caranya pakai kayu. Ya, seperti gadis Cina itu loh, tahu ya? Jadi pakai kayu. Kemudian kayu itu baru dilapisi penutup tadi. Jadi pakai wajahnya nggak nempel kayu, nggak nempel penutup tadi, tapi dia nggak dilihat orang lain. Itu seperti itu caranya. Tapi kalau buruk rupa ya nggak apa-apa, langsung diperlihatkan saja wajahnya, nggak menimbulkan fitnah. Maka syukur ya menjadi orang yang buruk rupa, nggak menimbulkan fitnah. Alhamdulillah. Kemudian bagi seorang wanita pula, perhatikan, jika dia itu melakukan barang-barang yang diharamkan, baik laki-laki atau perempuan, misalnya tadi dia dilarang untuk memotong kuku, tapi dialah memotong, maka wajib membayar fidyah. Fidyahnya apa? Menyembelih kambing, yaitu domba yang usia 1 tahun atau kambing Jawa yang usianya 2 tahun. Atau kalau nggak punya uang untuk beli kambing, ya sedekah 3 sok bagi 6 miskin.
3 sok bagi 6 miskin. Satu soknya ya kira-kira 2,5 kilo. 2,5 kilo ping 6. Ya, piro iku berarti? Sekitar 15-an kilo. Dari 15-an kilo dikasihkan kepada 6 orang. Satu fakirnya dapat setengah sok atau 1 mud. Jadi 1 mud pada kalau setengah sok. Kemudian seperempatnya ya. Satu sok itu 4 mud. 1 sok 4 mud. Berarti ini bro 2 mud ya. Setengah sok 2 mud. Kemudian kalau dia nggak mampu untuk memberikan 3 sok tadi, maka dia puasa 3 hari. Jadi orang yang melakukan keharaman itu boleh memilih antara 3 hal tadi. 1, nyembelih hewan kambing. 2, sedekah. Atau yang ketiga, puasa 3 hari. Boleh milih. Farun lau fa'ala syai'an minal muharramati nasiyan. Bagaimana kalau dia melakukan hal-hal haram tadi karena lupa atau tidak tahu itu hukumnya haram? Maka hukumnya wajib membayar fidyah. Kalau memang keharaman tadi berupa merusakkan barang, misalnya mencukur rambut, memotong kuku, membunuh hewan buruan, itu dia wajib untuk membayar fidyah. Kalau dia memakai pakaian berjahit atau memakai minyak, maka hukumnya tidak wajib untuk bayar fidyah. Jadi yang bayar fidyah itu artinya haram ya, tapi nggak wajib fidyah. Jadi yang fidyah itu ketika itlaf. Kalau hanya sekedar tamattu itu nggak wajib fidyah, tapi haram hukumnya. Jangan sampai dipahami nggak haram. Ini masuk haram tapi nggak wajib bayar fidyah. Jadi fidyah itu untuk itlaf, untuk yang merusak tadi loh, motong kuku, nukur rambut, hewan-hewan diburu tadi, itu namanya yang haram-haram. Wal wajib fi izalati salasi sya'aratin au adfar wila bitikati zaman namakan urfan fidyah kamilah. Orang yang memotong rambut 3 helai atau kuku 3, maka hukumnya dianggap penuh fidyahnya, wajib semuanya. Sedangkan kalau cuma 1, hanya 1 mud to'am pangan. Kalau 2